Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Asanatul Ridho dari Pancasakti University, Prodi TI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau disingkat OOP adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya sebagai masalah program yang terus meningkat. Objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter, dan kadangkala disertai kondisi state menurut Douglas 1992. Pemrograman berorientasi objek ditemukan pada tahun 1960, di mana awal dari suatu pembuatan program yang berstruktur. Metode ini dikembangkan dari bahasa C dan Pascal. Dengan program yang berstruktur inilah untuk pertama kalinya kita mampu menulis program yang begitu sulit dengan lebih mudah. Ide dasar dari OOP adalah mengkombinasikan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit yang dikenal dengan nama objek. Objek adalah struktur data yang terdiri dari bidang data dan metode bersama dengan interaksi mereka untuk merancang aplikasi dan program komputer. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Pemrograman berorientasi objek dalam melakukan pemecahan suatu masalah tidak melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut atau terstruktur, tetapi objek yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Sebagai contoh, sebuah departemen yang memiliki seorang manajer, sekretaris, petugas administrasi, data, dan lainnya. Pemrograman berorientasi objek bekerja dengan baik ketika dibarengi dengan objek orientasi, analisis, dan desain proses. Jika membuat pemrograman berorientasi objek tanpa OOAD, terjadi seperti membangun rumah tanpa terlebih dahulu menganalisis apa saja yang dibutuhkan oleh rumah itu, tanpa perencanaan, tanpa blueprint, tanpa menganalisis ruangan apa saja yang diperlukan, beberapa besar rumah yang akan dibangun, dan sebagainya. Konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Objek orientasi pemrograman konsep terbagi dari kelas, objek, polymorphism, encapsulation, inheritance, abstraction. 1. Kelas merupakan pengembangan suatu set objek yang memiliki atribut yang sama. Kelas mirip dengan tipe data ada pemrograman non-objek, akan tetapi lebih konferensif karena terdapat struktur sekaligus karakteristiknya. Kelas baru dapat dibentuk lebih spesifik dari kelas ada umumnya. Kelas merupakan jantung dalam pemrograman berorientasi objek. Kedua, objek merupakan teknik dalam menyelesaikan masalah yang kerap muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik ini merupakan teknik yang efektif dalam menentukan cara yang tepat dalam membangun sistem dan menjadi metode yang paling banyak dipakai oleh para pengembang perangkat lunak. Orientasi objek merupakan teknik pemodelan sistem real yang berbasis objek. 3. Abstrak. Kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diolah adalah kemampuan untuk fokus dan pada inti permasalahan. Setiap objek dalam sistem melayani berbagai model dari
abstrak yang dapat melakukan kerja laboratori, laporan, dan perubahan serta berkomunikasi dengan objek lain dalam sistem tanpa harus menampakkan kelebihan diterapkan. 4. Enkapsulasi atau pembungkus adalah proses memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat menggantikan keamanan dari sebuah objek pada cara yang tidak sesuai prosedur. 5. Polymorphism. Polymorphism merupakan suatu fungsionalitas yang diimplikasikan dengan berbagai cara yang berbeda pada pemrograman berorientasi objek. Membuat program dapat memiliki berbagai implementasi untuk sebagai fungsi tertentu. 6. Inheritas atau pewaris. Konsep inheritas mempunyai fungsi mengatur polimorfis dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.